Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku, kita masuk di episode 181 dari 0822 4717 dan seterusnya. Ibu usia 35 tahun. Salam Bapak Pendeta Erastus Sabdono, mungkin jangan dibacakan depan orang banyak, saya malu atau terserah Bapak saja. Saya bingung dengan kehidupan saya, seorang guru honor di sekolah luar biasa, dan baru mulai kuliah magister jurusan psikologi pendidikan. Saya sudah berkeluarga usia 35 tahun, 2 anak usia 11 dan 4 tahun. Di dalam hati saya seperti ada visi untuk menampung anak-anak yang tidak diurus orang tuanya dan mengadopsi bayi-bayi yang tidak diinginkan orang tuanya untuk saya kenalkan Tuhan pada mereka. Karena menurut saya jika mereka hidup di dunia ini pasti ada maksud Tuhan menghadirkan mereka. Jangan sampai mereka dikuasai kuasa kegelapan dan binasa. Karena tidak ada yang mendidik, toh mereka juga mengharapkan hadir di dunia ini. Toh mereka juga tidak mengharapkan hadir di dunia ini. Kasihan, jika boleh memilih mungkin mereka akan memilih untuk tidak dilahirkan daripada harus mengalami kematian kekal. Hal ini sudah lama terendap dalam batin saya. Saya berdoa kepada Tuhan, jika memang kehendak Tuhan pasti akan ada cara terbuka. Sejak saya mengajar 5 tahun yang lalu, karir saya lumayan bagus karena seperti kata Pak Eras, apapun pekerjaan kita, lakukan semaksimal mungkin sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Maksimalkan potensi diri. Ya. Saya sempat juga mau diajak buka sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dengan donatur dari Amerika, tapi saya belum mengiyakan karena tidak PD, tidak percaya diri, dan saya ingin menambah ilmu dulu supaya lebih siap, dan lagian saya lebih berkeinginan untuk buka panti asuhan jika memang kehendak Tuhan daripada sekolah untuk anak berkebutuhan daripada sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi lebih berkeinginan membuka tempat untuk menampung anak berkebutuhan khusus, ya, betul. Saya lebih berkenan untuk buka panti asuhan jika mengenai Tuhan. Daripada sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi sudah mengajar di anak kebutuhan khusus, lebih ingin membuka panti asuhan. Pak, apakah saya salah? Karena jujur dalam hati saya lebih ingin mengurus anak-anak dan suami, menjadi full time ibu rumah tangga. Dalam hati saya ada tuduhan mau sok ngurus ngajar anak orang, terus anak sendiri tidak diurus. Meskipun setiap hari saya masak, nyuci, dan quality time dengan mereka, tetap saja ada waktu yang tersisa tidak ada bersama mereka karena saya harus kerja dan sekarang sambil kuliah. Tapi hal ini saya bicarakan dengan suami dan puji Tuhan suami selalu mendukung meski kadang kami berselisih paham. Di saat berselisih paham itu, saya seringkali ingin menyerah karena kami bertengkar hebat. Saya sadar saya salah karena tidak mau mengalah. Bagaimana suami mau mengsungguh-sungguh Tuhan kalau kelakuan saya seperti itu? Mohon masukannya Pak Pendeta, karena saya sudah tidak ada orang tua untuk minta pendapat, dan juga hal-hal begini tidak sembarangan juga kita ceritakan ke orang lain. Saya nonton Anda bertanya, kita menjawab, dan melihat cara Bapak menjawab mengayomi, welcome, dan sangat berempati. Jadi saya memberanikan diri menceritakan kebingungan hati saya. Saya selalu posisi maju mundur. Berdoa saja sepertinya Tuhan diam, seperti lagu Bapak, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Kutanya Tuhan seolah membisu, dan saya dalam keadaan stagnasi atau mentok.
Dulu saya sempat dapat tawaran beasiswa S2 ke Jepang dari profesor S1 saya. Tapi mengingat suami dan anak, saya mengurungkan niat ini. Tetapi untuk visi yang satu ini, keinginan dalam hati saya begitu besar untuk mengembangkan karir, menjalin relasi agar orang mengakui bahwa memang saya pantas untuk membuka sekolah, strip rumah asuh, bukan untuk mencari nilai diri, tapi supaya pantas diterima masyarakat saja. Bukan untuk mencari nilai diri, tapi supaya pantas dan diterima masyarakat saja. Saya takut, Pak, kalau memang ini visi dari Tuhan, saya berlama-lama mewujudkan. Takut waktu saya habis, tapi di satu sisi saya khawatir juga karena mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih Bapak Pendeta, maaf sangat panjang. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga beserta tim pelayanan. Kepada ibu ini tak perlu malu, ya, pertanyaannya dibaca, karena ini bukan hal yang memalukan, lagi pula tidak ada yang mengenal ibu selain ibu sendiri. Mungkin suami juga belum tentu mengetahui ini ibu yang bertanya. Belum tentu maksudnya. Atau belum tentu ikut Anda bertanya Alkitab menjawab. Lagi pula juga tidak perlu malu kalau suami tahu. Yang pertama, ibu orang yang pasti ya telah banyak dibentuk Tuhan melalui pengalaman hidup. Saya tidak tahu pengalaman hidup apa yang ibu alami sampai ibu memiliki hati seperti ini. Ini hati yang berkenan kepada Tuhan. Niat, tekad untuk membangun yatim piatu atau pelayanan untuk anak-anak tidak boleh dipadamkan. Tuhan nanti pasti buka jalan. Ya. Tuhan pasti buka jalan. Ya. Saya terus terang memiliki beban juga seperti ini. Dan sudah mulai saya jalankan walaupun terbatas. Jadi sebenarnya cita-cita saya itu membangun pesantren Kristen. Jadi bagaimana saya punya ruang tanah luas, saya menampung bukan anak-anak yatim piatu saja. Tentu anak-anak yang tidak punya orang tua akan saya tampung. Tetapi anak-anak orang, ya, daripada pergaulan rusak di luar, minggu malam diantar ke kampus pesantren itu maksud saya, pesantren Kristen. Kalau Jumat siang, Jumat sore sudah kita kembalikan ke rumah. Jadi Senin, Selasa, Rabu kami Jumat belajar. Mereka tidur di ke dalam, mereka doa pagi, mereka juga makan minum di dalam, mereka juga ada tidur siang, ya seperti di rumah. Ada ekstrakurikuler, ada olahraga, tentu perlu ruangan besar untuk main bola, untuk berenang, dan lain-lain. Itu juga belum terwujud sampai hari ini. Yang terwujud adalah saya memiliki beberapa tempat yang saya ingin anak-anak yang tidak bisa sekolah ditampung, ya. Anak-anak lulusan SMP, yang masuk SMA dulu. Ya. Ini sedang saya rintis dan sudah mulai. Masuk SMA, karena dulu saya bercita-cita membangun sekolah menengah teologi Kristen atau semacam ya sekolah menengah, tapi untuk jurusan teologi itu pun juga masih bisa meneruskan ke beberapa sekolah-sekolah perguruan seperti bidang psikologi, begitu, sosial masih bisa. Tetapi sampai sekarang belum terwujud dan mungkin saya tidak terlalu bersemangat karena membangun sekolah itu biayanya besar. Lebih baik menampung anak lulusan SMP yang tidak bisa sekolah, kita sekolahkan SMA di beberapa tempat itu. Jadi cita-cita seperti ini mulia, luhur, jangan menjadi kendor. Ya, ibu belum punya modal, sama seperti saya juga. Bukan nggak punya modal, kehabisan modal.
Jadi sudah banyak untuk proyek-proyek pelayanan. Ya. Tetapi nanti Tuhan akan cukupi, Tuhan akan beri kalau memang sudah waktunya. Tapi ibu tidak boleh kendor. Lalu perasaan tidak mengurus anak ini jangan menyakiti ibu sendiri. Ibu sudah mengurus anak. Ya, kalau yang ideal tidak ada yang ideal di muka bumi. Ya, saya jadi pendeta saja dulu sering dipandang orang sekitar saya beberapa tidak mengurus keluarga. Ya, saya berangkat pagi, bisa pulang pagi dan hampir tiap hari. Selain melayani sebagai gembala sidang, saya kepala asrama, saya juga pimpinan sekolah, aduh banyak. Tapi puji Tuhan, semua anak-anak sekarang sudah dewasa dan semua melayani Tuhan. Dengan suami tadi ngotot-ngototan tidak usah. Dan saya salut ibu berkata, saya bagaimana, maksudnya ibu berkata, bagaimana mau merubah suami kalau wataknya begini. Ini kata-kata yang luar biasa menurut saya, benar. Wanita yang lentur, ibu wanita yang bisa bernilai mulia dan agung. Ya. Teruskan memiliki karakter yang cantik seperti itu. Cantik ya. Teruskan kuliahnya. Jangan berhenti ya. Suatu hari mungkin ibu akan menjadi rekan kerja saya juga bisa. Jadi berjuang terus, ibu di track yang benar. Suatu saat ibu akan diberi Tuhan kepercayaan yang besar yang ibu tidak pernah duga sebelumnya. Ya. Jangan berhenti mendengar Truth ID, doa tiap hari, dan hidup tidak bercelah, hidup tidak bercacat. Ingat, hidup kudus. Ya. Mengalah, diam, itu bagian daripada kemuliaan dan kehormatan kita. Dan banyak bicara, suka mengalah saja, itu kemuliaan hidup kita. Nilai. Makasih. Dari Solo, tidak saya sebutkan namanya, pria. Salam Pak Pendeta Erastus. Khotbah Bapak tanggal 30 Oktober 2020 telah membuat hati saya plong, damai, hal pengampunan dosa. Sekitar tahun 1990, saya sebagai bendahara suatu instansi pemerintah. Biasa teman-teman sering mengajukan kredit bank, yang langsung atau tidak langsung perlu tanda tangan bendahara. Ada salah satu teman yang sudah rutin pinjam bank. Jika lunas pinjam lagi. Pada suatu ketika teman tersebut menghilang, tidak masuk kerja dan tidak mengambil gajinya. Ternyata ada pinjaman bank yang tidak sedikit dan tidak setahu bendahara maupun kepala instansi. Usut punya usut, beliau memasukkan tanda tangan bendahara dan kepala instansi dan stempel instansi. Sikap kami pada waktu sangat malu, marah, mengapa sudah lama kami layani baik-baik kok sampai terjadi penipuan stempel dan tanda tangan. Kami bendahara dan kepala instansi berunding tidak melaporkan kejadian ini mengingat 1. Keluarga, istri dan anaknya 3 masih SMP dan SD. 2. Instansi akan aib di masyarakat. Jadi konsekuensi pengampunan kami harus mencicil pinjaman selama 4 tahun dan menganggap dia masuk kerja. Padahal beliau menghilang. Istri dan orang tuanya juga ditanya tidak tahu kemana. Ada sisa gaji sedikit kami terimakan kepada keluarganya. Otomatis harus buat surat kuasa ambil gaji si penerima. Bapak, di hadapan pemerintah kami berdosa, melindungi maling, namun kami juga ingat masa depan anak-anaknya. Sekarang semua telah berlalu, kami dengar anak-anak teman itu sudah mapan. Namun setahu kami teman tersebut sudah dipindah tugaskan dan pensiun. Pertanyaan, konsekuen mengampuni dosa kesalahan ini dengan menanggung dosa kami di hadapan pemerintah. Jadi sangatlah berat konsekuensi menanggung dosa sesama.
Bagaimana Pak dosa kami terhadap Bapak di surga di perkara ini? Ini perkara sudah terjadi, ya sudah harus minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Satu sisi Anda orang baik, lingkungan Anda juga ikut baik melindungi orang. Tapi sisi lain suatu kesalahan. Ya, suatu kesalahan. Karena Anda melakukan penipuan dengan orang-orang. Jadi ini namanya dosa berjemaah. Ya. Saya tidak tahu apakah itu bijaksana atau tidak. Tetapi kalau saya jadi Anda, saya tidak mau ambil resiko itu. Yang pertama jelas itu menipu. Yang kedua bisa berisiko besar untuk Anda dan teman-teman Anda. Juga untuk keluarga Anda. Yang ketiga, keluarga yang ditinggalkan oleh si penipu ini, ya ada istri, 3 anak-anaknya masih sampai SD. Belum tentu juga hancur waktu dibongkar kasus itu. Instansi dari aib belum tentu juga. Karena penipuan seperti ini penipuan yang akan pasti diterima oleh masyarakat. Penipuan stempel dan tanda tangan itu di luar kemampuan pimpinan, ya. Dan pelakunya orang dalam sendiri. Orang juga akan bisa mengerti. Ya. Orang juga akan bisa mengerti. Walaupun ada unsur aibnya ada. Ya. Dia pergi tapi istri anak-anak masih ada. Ya kan? Di sini begini kira-kira. Nah perginya itu kemana? Urusannya apa? Istri orang tuanya juga ditanya tidak tahu kemana. Ya. Pura-pura tidak tahu atau tidak tahu benar. Kalau sampai mereka pura-pura tidak tahu, mereka juga menipu. Dan mereka juga pantas dihukum atau mendapat disiplin. Atau memang tidak tahu karena si laki-laki itu pergi dengan perempuan. Jadi kalau saya jadi Anda, saya akan bongkar masalah ini. Ya, aib instansi belum tentu. Kalaupun iya, nanti akan terhapus lewat waktu. Daripada bertahun-tahun Anda harus mengembalikan uang itu dengan mengambil gaji si pegawai ini. Wah, itu lebih beresiko. Keluarga, istri dan anaknya takut tidak sekolah, takut menderita, ya pakai cara lain untuk menolong mereka. Bukan cara menipu begini. Tapi sekali lagi ini sudah terjadi. Ya, minta ampun kepada Tuhan, mohon maaf. Tuhan akan pasti mengampuni dan melupakan. Oke? Lupakan saja karena Tuhan juga sudah melupakan dan peristiwa sudah terjadi. Sekarang berkemas-kemas bersama saya pulang ke surga. Semua kita juga orang yang pernah berbuat salah dan rusak. Ya, kalau kesalahan Bapak, saya anggap bukan kesalahan yang fatal. Bagaimana ini salah bertindak, salah mengambil keputusan. Tapi bukan dasarnya jahat. Ya, dasarnya bukan jahat, tapi dasarnya kalau menurut saya Anda tidak cerdas. Oke, terima kasih. 0818 0832 dan seterusnya dari seorang wanita. Selamat Pak Eras, saya dengan ini. Saya senang mendengarkan khotbah Bapak karena membangun iman dan merubah cara berpikir saya. Saya ingin menanyakan bila ada salah satu bawahan saya yang melakukan kesalahan dalam pekerjaan, ya, sudah ditegur berkali-kali tapi tidak ada perubahan dan malah semakin banyak alasan. Bahkan ketika dibantu dengan memberi contoh, malah dia bercerita bahwa dia sedang ditekan. Padahal klien yang berhubungan dengan kinerja dia sudah banyak komplain langsung ke pemimpin di atas saya. Atasan saya tersebut meminta saya agar bisa mengatasi masalah yang dia buat. Salah tidak bila saya melaporkan apa yang sudah saya buat dan meminta orang tersebut terkena konsekuensi dari kesalahan yang dia buat, Pak. Bukan berarti saya
tidak mengampuni kesalahan orang tersebut, ya Pak. Memang saya ada rasa sebal karena dia tidak turut peraturan dan tidak mengikuti rambu-rambu yang ada. Saya berharap dia bisa lebih baik, tapi selama tidak ada konsekuensi yang jelas, orang tersebut tidak akan sadar. Oh ya Pak, anak saya berusia 7 tahun, wanita. Senang sekali mendengar Abam. Dia selalu putar setiap malam sebelum tidur. Aduh, bisa aja. Anak usia 7 tahun suka Anda bertanya, Alkitab menjawab, ini luar biasa ya. Pernah juga ada anak jemaat yang sebelum tidur selalu diputarkan khotbah saya. Kalau belum diputarkan dia tidak mau ya. Ini ada juga anak ini. Jadi suara saya seperti Valium itu menidurkan ya. Baik. Kepada yang bertanya ini, panggil bawahan Anda, lalu beritahu adanya komplain dari banyak customer atau klien yang udah sampai pimpinan. Kasih tahu, tegur, nasihati, kasih dengan perkataan tegas. 2, kalau masih melakukan, tegur lagi. 3, mengambil tindakan. Kalau urusan pekerjaan, pengampunan itu bukan berarti memberi kesempatan orang berbuat salah terus. Nanti pekerjaan menjadi rusak dan itu korbannya banyak orang. Banyak orang itu perusahaan itu, klien-klien yang lain, dan korbannya orang itu sendiri. Dia tidak pernah jadi baik. Jadi harus diberi tindakan jika dia salah. Peringatan, lalu beri tindakan. Sampai tingkat tertentu, serahkan kepada pimpinan dan biarlah pimpinan yang membuat surat pemecatan dan lain-lain. Harus ada peringatan, lisan, peringatan tertulis, teguran tertulis, lalu tindakan. Ya, dan itu harus dilakukan dengan tegas, tapi dalam kasih. Ketegasan tidak berarti melanggar kasih. Ya, tidak kompromi terhadap kesalahan demi kebaikan orang banyak dan orang itu sendiri. Itu bukan berarti melanggar prinsip mengampuni orang. Ya, cukup. 08 13 12 96 dan seterusnya dari Bandung pria. Salam, saya mendengar setia suara kebenaran. Saya mengedit grup-grup media sosial tentang konten-konten rohani, khotbah-khotbah dari gembala-gembala mencari format yang pas tentang hidup benar dan hidup kudus dalam Kristus. Label gereja itu tidak penting bagi saya. Kita sepakat telah menghadap Bapa di bumi baru, langit baru. Yesus tidak membedakan dari gereja A, B di hadapan Yesus sama menurut pemahaman saya yang terbatas ini. Kami hanya ingin mohon pencerahan rohani, cara berdoa yang benar dan berkenan. Sulit sekali fokus dan kusuk pada saat berdoa karena banyak hal dalam pergumulan kehidupan karena keinginan daging. Tentang keluarga, anak-anak, ekonomi, dan lain-lain. Apakah ini manusiawi, Bapak Gembala? Kami mohon cara berdoa yang benar dan kusuk sehingga kami bisa sungguh-sungguh berinteraksi langsung dengan Tuhan Yesus. Ada kerinduan besar menjadi umat yang berkenan. Terima kasih Bapak, tetap sehat. Suara kebenaran semakin dinyatakan di bumi dan di surga. Semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan lewat kemurnian lewat kebenaran Injil yang Bapak Pendeta sampaikan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Wah, titik komanya nggak jelas ini. Pak, yang pertama, Anda harus sediakan waktu untuk berdoa. Jadi jangan karena kita memang harus berdoa, jadi berdoalah. Nggak boleh. Harus ada waktu khusus dan kita memandang itu waktu istimewa. Bertemu dengan presiden, gubernur, menteri saja istimewa, apalagi ketemu dengan Tuhan. Harus dianggap ini satu hal yang istimewa, Pak. Itu yang pertama. Harus menganggap itu hal yang istimewa. Yang kedua, memiliki random
randon dari doa itu. Yang pertama ucapan syukur, yang kedua minta ampun, tiga mendoakan si A, si B, si C, si D, lalu menyembah Tuhan dan lain-lain. Itu membuat randonnya. Acara dalam doa itu apa? Jadi jangan nanti gampang. Nanti pokoknya bagaimana. Nah, itu untuk kelas saya sudah begitu. Tidak perlu randon. Saya sudah memiliki kepekaan menurut saya ya. Saya harus doa dulu, harus menyembah dulu, harus bagaimana. Ya. Yang ketiga, memang kita harus memiliki prinsip penting dalam hidup ini yang membuat doa kita berkualitas. Yang pertama, kita harus menjaga kesucian. Jangan berbuat dosa dengan mudah atau jangan berbuat dosa. Yang kedua, jangan mencintai dunia. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Ini yang paling prinsip sebenarnya. Yang harus taruh di urutan pertama. Yang berikutnya, miliki tubuh yang sehat, fisik yang bagus, supaya saudara bisa memiliki keadaan fisik yang sehat untuk berdoa waktu itu. Lalu biasakan terus sampai Anda merasakan kesenangan atau kesukaan dalam berdoa. Ya, jadi kalau Anda sudah berkata, ini jam ini saya doa, enggak untuk yang lain, itu Anda sudah serius. Ya, bikin randon. Ya, itu mesti bikin randon. Fisiknya kuat, tapi didorong oleh hati yang bersih dan tidak mencintai dunia. Kita harus berpikir bahwa tempat satu-satunya yang aman kita itu di hadirat Allah. Dan kalau kita di hadirat Allah, kita membiasakan diri dikenal oleh malaikat-malaikat Tuhan juga. Suara kita sampai ke tahta Bapa di surga. Besok tanggal 21 November, atau ketika saya menyampaikan ini, waktu sudah lewat, 21 November itu saya memberikan ceramah mengenai menemukan hadirat Allah. Cari di YouTube, menemukan hadirat Allah. Saudara akan mendapat petunjuk bagaimana memiliki kehidupan yang menemukan hadirat Allah. Oke, saya kira cukup itu. Dari 0813 10 914 dan seterusnya. Maaf, saya harus beritahu bahwa Pendeta Erot Sabtono belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Hal ini saya ketahui dari semua khotbah yang divideokan di YouTube. Jika beliau ingin diskusi dengan saya, itu lebih baik. Terima kasih. Setelah saya ikuti khotbah, setelah renungan di YouTube, ternyata Pak Pendeta belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Dari penjelasan Bapak itu menunjukkan bahwa Bapak belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Jika ada kesempatan, kita bisa jumpa dan saya akan beritahu video Bapak. Maaf Pak Pendeta Sabtono, khotbah-khotbah Bapak di YouTube, itu hampir semuanya tidak berdasarkan Alkitab. Justru yang saya dengar dan ikuti khotbah Bapak di YouTube semuanya berdasarkan pengertian Bapak saja dan bukan uraian berdasarkan Alkitab. Percuma Bapak memaparkan tema-tema khotbah Bapak seperti yang tertulis dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tetapi tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ini saya tidak tahu siapa ini pria atau wanita dan berapa umurnya. Ya, bisa saja orang berpikir begitu, ya saudaraku, karena tidak semua orang penerimaannya itu sama. Ya, bisa saja orang berpikir begitu. Tetapi saya mau memberitahu bahwa saya menjadi Kristen tentu dari kecil, tapi itu nggak jaminan. Saya sekolah teologi sejak belum umur 20 tahun, dan beberapa jenjang, itu pun juga belum tentu jadi jaminan mengenal Allah. Tapi secara akademis, tentu saya kuliah, saya sekolah, bahkan di beberapa jenjang saya mendapat predikat summa cum laude, itu di atas cum laude. Saya melayani pekerjaan Tuhan sebagai gembala sidang itu sudah lebih 40 tahun, dan jemaat yang saya layani dari jumlah 16 orang sampai 20.000. Mungkin sekarang lebih. Saya mengembalakan jemaat sampai menjadi ketua sinode dengan jumlah anggota yang sudah hampir 200 gereja. Lalu
jumlah anggota sudah ratusan ribu, ya. Ratusan ribu, saya kira lebih dari 100.000 sudah. Karena satu gereja saja, misalnya Betani Nginden itu sudah di atas 100.000. Saya menjadi ketua umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, bukan lewat ditunjuk, tapi voting para pendeta-pendeta. Jadi pendeta-pendeta dan para teolog-teolog ini pasti sudah menilai ini orang patut nggak jadi ketua dari sekolah-sekolah teologi atau sekolah-sekolah Alkitab gitu. Yang menilai itu bukan anak SD atau anak muda yang nggak ngerti Alkitab. Ini tokoh-tokoh, doktor-doktor, diantaranya profesor juga memilih saya menjadi ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen. Dan itu disetujui juga oleh Bapak Dirjen Bimas Kristen. Saya ketua Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, ya, dan pernah juga menjabat rektor di Sekolah Tinggi Teologi Betel Petamburan, di mana lulusan kami di situ kan banyak hamba Tuhan, ya. Saya menjadi pembicara di YouTube dan sekarang jumlah viewernya trennya naik terus. Jadi berarti ini pasti memberkati, saudara. Lalu saya mengarang lagu, mungkin sudah lebih 200 lagu, dan itu dinyanyikan juga di beberapa gereja lain. Lalu Anda bertanya Alkitab Penjawab, kita bisa mendapatkan pesan-pesan, kesaksian bagaimana mereka dirubah melalui hal itu. Ya. Saya pembicara di undang-undang, di luar negeri, dalam negeri. Ya, kalau saya tidak Alkitabiah, pasti mereka berhenti mengundang saya, saudaraku. Ya. Dan banyak lagi kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi kalau saya tadi katakan ini bukan saya mau tinggiin diri, wah hebat ya Erastus hebat. Enggak. Cuman saya memberikan pertimbangan kepada penanya, supaya yang menanyakan ini jangan kecewa lalu tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Ukuran bahwa apa yang saya sampaikan tidak Alkitab, itu apa? Sebab kalau dari jejak rekam hidup saya, ternyata tidak berbicara demikian. Nah, sekali lagi mohon maaf, bukan menunjukkan diri, saya punya prestasi. Saya kira sebagian besar saudara juga tahu posisi saya. Tetapi semua itu juga bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Satu hal yang saya mau bagikan adalah, saya juga merasa belum sempurna. Jadi saya tetap masih berdoa, Tuhan, tolong aku lebih baik dari hari ini. Tolong aku menjadi berkenan kepadamu. Akhirnya saya mengatakan bahwa yang menarik dalam hidup ini sebenarnya bagaimana kita menjadi seorang yang benar-benar menyukakan hati Allah. Jadi pendeta, ketua sinode, lulusan cum laude, summa cum laude, jabatan ABCD itu tidak membuat saya berkenan. Tetapi kehidupan yang benar-benar di mata Tuhan menyenangkan itu. Kiranya di matamu itu, aku berkenan. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan. Itu yang penting. Ya. Saya dibully di banyak media sosial. Bahkan secara tertulis oleh satu gereja. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya diam. Beberapa pengacara terkenal, saya katakan beberapa, karena nama ini terkenal di Indonesia. Sudah 3 kira-kira. Siap mendukung saya. Jemaat yang saya layani diantara juga pejabat, dan kenalannya juga orang-orang hebat, siap memenjarakan orang-orang itu. Saya berkata tidak. Alkitab tidaknya, seseorang jangan dinilai dari khotbahnya saja, atau dari pandangan teologi, tapi dari perilaku, sikapnya. Dan tentu saudara mendengar saya sering bicara, dan apakah saya mengutuk dan marah kepada orang-orang yang mengata-ngatai saya, bahkan di antara mereka orang-orang yang usianya lebih muda dari anak saya, saudara. Tapi kita diam saja. Ajarku diam, diam, diam. Nah, karena khotbah yang terbaik itu bukan ucapan mulut kita, bukan mimbar kita. Khotbah yang terbaik dan yang paling alkitabiah itu perilaku kita. Dan itu tidak bisa ditanyakan orang jauh atau orang yang mungkin salah mengenal kita. Harus orang dekat kita sekarang, bukan orang dekat kita dulu.
Oh, dia pernah dekat Pak Eras, dia begini, Pak, dia katanya begini. Dia pernah dekat kok. Betul, dia pernah dekat. Nah, sekarang kenapa dia tidak dekat? Bisa saja ada konflik dengan Pak Eras, bisa. Atau dulu Pak Eras memang belum dewasa, tapi hari ini kan berubah lagi, saudara. Atau sebaliknya, apakah saya cerita kepada orang, oh ya memang dia pernah dekat saya, tapi kelakuan dia itu begini. Kan saya nggak perlu ngomong. Saya diam. Tapi sebaliknya dia bisa punya kesempatan ngomong apa saja tentang saya. Dan itu bagus untuk rohani kita, karena kita akan lebih memperkarakan ini di hadapan Tuhan. Kita lebih mempersoalkan ini nanti di pengadilan Tuhan tanpa kita bermaksud untuk membalas. Kalau membalas, oh kita sangat mampu, saudara. Sangat mampu. Dari aspek manapun sangat mampu. Aspek relasi, aspek finansial, aspek yang lain mampu. Tapi kita nggak mau jadi anak setan. Kita mau jadi anak Allah. Kita tidak membalas kejahatan orang saja, belum tentu kita jadi orang baik. Apalagi kita membalas kejahatan orang. Oke lah, kita nggak membalas kejahatan orang. Apa kita sudah jadi baik? Belum tentu. Mungkin ada kesalahan lain. Apalagi kalau kita membalas kejahatan orang. Waduh, lebih lagi. Ya, orang-orang yang berkhianat kepada saya di antara orang-orang yang pernah mengecap kebaikan saya. Apa saya pernah berkata, wah ini orang pernah saya buat kebaikan, juga tidak perlu. Nah, saudara, alkitabiah atau tidak khotbah seseorang itu sebenarnya jangan hanya dinilai dari tuturan atau ucapannya, tapi dari perbuatannya. Ya, tentu saya sebagai ketua STT itu mahasiswa dan dosen-dosen kami itu juga doktor-doktor. Kami ada 7 atau 6 profesor. Dan mereka orang-orang terhormat, saudara. Yang punya nama-nama bukan hanya di kalangan orang Kristen, tapi juga di luar orang Kristen. Nah, kita punya perilaku harus agung, saudara. Harus pantas. Ya. Nah, saudaraku, jadi yang memberikan tulisan ini, mohon bisa mengerti jawaban yang saya kemukakan, dan mungkin ada kata dan sikap saya yang salah yang melukai. Untuk yang menanya ini, saya minta maaf. Kalau Anda terluka oleh ucapan saya, Anda dirugikan oleh tindakan saya atau ucapan saya minta maaf. Ya, kalau Anda mau ngajak ketemu saya, tentu belum bisa, karena ini masa COVID, saya sendiri juga tidak mudah ditemui orang, karena saya harus menjaga protokol, ya, harus menegakkan protokol kesehatan, ya. Jadi tidak bisa bertemu dengan saya. Maaf, saya tidak bisa bertemu Anda. Ya, saya kira itu saja. Saya kira cukup. Oke, sampai jumpa. Tuhan berkati.